Shalom. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudari semua di program Yesus Sahabatku. Karena Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Shalom Ibu dan Kak. Shalom ya. Selalu bersuka cita untuk kita menyapa kembali Bu ya. Iya, amin. Shalom semuanya. Amin. Ya. Hari ini Bu kita mau bahas tentang perjamuan kudus Ibu. Iya. Nah, kadang-kadang mungkin ada beberapa kekasih Tuhan yang mungkin bahkan belum memiliki pemahaman yang tepat mengenai perjamuan kudus. Nah, sebenarnya saat kita melakukan perjamuan kudus itu, iman yang tepat itu harus seperti apa sih? Iya. Oke, dan itu banyak juga ya beberapa gereja ketika mengadakan perjamuan kudus, hambanya berkata, mari kita makan hosti ini atau roti ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai penebusan Yesus. Mari kita minum anggur ini sebagai penebusan Tuhan Yesus, dan kita minta ampun untuk semua dosa kita. Atau mari kita makan roti atau hosti ini lambang dari tubuh Yesus. Kemudian mari kita minum anggur ini lambang daripada darah Yesus. Nah, kalau kita berkata makan roti atau hosti lambang tubuh Yesus, kemudian minum anggur lambang darah Yesus, berarti kita hanya minum lambang dong. Kalau kita minum lambang terus iman kita bakal kemana nih, bingung juga gitu. Atau malah tidak ada kata lambang juga. Mari kita minum anggur, mari kita makan tubuh Yesus yang minum roti atau hosti ya, yang sudah dihancurkan untuk kita. Nah, padahal sebetulnya kita mengadakan atau kita minum makan dalam perjamuan kudus itu kan ada maksud, yaitu mengingatkan kita bahwa darah Yesus sudah menebus kita. Tubuh Yesus sudah dihancurkan. Buat siapa? Dosa kita. Sehingga kita ini sekarang jadi orang-orang yang sudah dilayakkan di hadapan Allah Bapa, dibenarkan, dilayakkan, diangkat jadi anak Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Wow, kita mempunyai beberapa predikat oleh karena penebusan darah dan tubuh Yesus itu. Sehingga sekarang supaya iman kita pas sebagai hamba Tuhan atau masukkan dalam pengertian kita pada waktu perjamuan kudus itu bukan lagi hosti atau roti, tapi kita berdoa. Kalau di gereja kita ya Sril, saya yang berdoa sebagai pelayannya atau hambanya. Saya tumpangi tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa roh menjadikan ini bukan lagi hosti, tapi ini tubuh Yesus yang sudah dihancurkan dan dicabik-cabik di kayu salib. Juga dengan anggur, saya tumpangi tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, sekarang ini bukan lagi anggur tapi menjadi darah Yesus yang berkuasa, menyucikan, menguduskan, mengalirkan kuasa Allah sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan diberkati. Juga ada urapan sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan melimpah-limpah, ada berkat yang tercurah luar biasa karena kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus saya akan katakan, mari saudara kita makan daging Yesus. Jangan ngomong lagi hosti atau roti, lambang dari tubuh Yesus. Makan daging Yesus dengan iman. Kemudian mari saudara-saudaraku kita minum darah Yesus yang berkuasa. Nah, kita juga harus memeteraikan kebenaran ini karena apa? Kita sudah berdoa ini menjadi darah dan daging Yesus. Harus percaya. Perkataan doa kita dalam nama Yesus mendapat jaminan terjadi. Apa yang kita katakan itu betul-betul darah, ini betul-betul daging. Dan kemudian
tujuan berikutnya adalah kita menyatu dengan tubuh Kristus. Artinya kita sudah mati bersama dengan Yesus dari segala dosa-dosa. Kita sekarang bangkit hidup baru dengan manusia ciptaan baru dalam Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Dan kemudian menjadi satu dengan tubuh Kristus juga kita sekarang adalah satu ikatan kasih dan ikatan roh dengan semua saudara seiman di dalam Yesus Kristus yang percaya kepada Dia. Haleluya, amin. Wah, itu powernya luar biasa. Gitu ya. Jadi jemaat juga harus punya pengertian yang benar begini. Jangan hanya mengikuti hamba Tuhan nanti bilang lambang jadi makan lambang ya. Minum lambang, enggak begitu. Kebenarannya adalah seperti ini karena saudara dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27 Tuhan Yesus sendiri yang berkata seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Nah, tubuhku. Yes. Jadi jangan bilang lambang juga. Jangan bilang hosti lagi atau roti atau anggur lagi. Tubuhku. Ini perlu loh. Pengakuan iman itu mendatangkan kuasa Allah dan bisa terjadi ketika iman kita benar. Termasuk dalam hal ini. Kemudian ayat 27 ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ayat 28-nya inilah darah. Nah, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Padahal waktu itu yang dipersilahkan oleh Yesus untuk murid-muridnya minum anggur atau darah Dia? Anggur, darahnya kan belum tercurah. Kemudian yang ditawarkan atau diperintahkan pada muridnya untuk makan itu roti atau tubuh Dia, daging Dia. Itu roti. Iya. Karena tubuh Yesus belum dihancurkan kayu salib, tapi Yesus sudah mengajar kita tentang kebenaran iman bahwa pengampunan dosa hanya melalui kehancuran tubuhku dan pencurahan darahku, dan sekarang melalui perjamuan kudus kalian diingatkan. Terima dengan iman supaya senantiasa imanmu diperbarui, cara berpikirmu diperbarui, dan kau semakin kuat dan kokoh sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya kuasa melalui perjamuan kudus yang luar biasa ketika kami minum darah Yesus dan makan daging Yesus untuk penebusan, pengampunan dosa, juga untuk kesembuhan, pemulihan, untuk kuasa Allah bekerja untuk damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah-limpah karena penebusan Tuhan Yesus melalui darah dan tubuhnya itu nyata dan sempurna untuk kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masalah Anda boleh ditanyakan kepada kami dan kami akan bahas dalam Yesus Sahabatku sesuai dengan firman dan pimpinan Roh Kudus. Silakan Anda WA saja ke nomor 0895 6323 58989. Identitas Anda akan selalu kami rahasiakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.